Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Karim Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kita yang ke-18 ini membahas kitab At-Tufaha fin Nahwi karya Al-Imam Abu Ja'far An-Nahas rahimahullahu ta'ala. Kita akan membahas dua bab baru, yaitu babut tafsir dan babut ta'ajjub. Di mana yang pertama, babut tafsir, beliau dari sisi pemilihan judul nampak bahwa beliau memilih istilah kufiyun, di mana ulama Kufah lebih memilih istilah at-tafsir daripada tamyiz. Dan boleh jadi selama ini kita mungkin yang kita pergunakan adalah istilah tamyiz. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa istilah tamyiz itu adalah istilah yang digunakan oleh ulama Basrah. Dan meskipun nanti Al-Imam An-Nahas nanti akan menyebutkan istilah tersebut di pertengahan bab ini. Al-Imam An-Nahas rahimahullah ta'ala berkata, "I'lam anna kulla syai'in zakartahu mimma yahtamilu anwa'an, thumma fassartahu binaw'in nakirah, kana tafsiru nasban." Mula-mula beliau di sini menjelaskan apa fungsi dari tafsir. Beliau menyebutkan, "I'lam anna kulla syai'in zakartahu mimma yahtamilu anwa'an," bahwasanya ketahuilah segala sesuatu yang engkau ucapkan, yang engkau sebutkan, yang berpotensi multi tafsir, yakni yahtamilu anwa', berpotensi orang pendengar ini akan berasumsi banyak hal, yakni sesuai dengan anggapan mereka masing-masing. Namanya juga multi tafsir, artinya orang boleh saja bebas menafsirkan sesuai keinginannya. Tsumma fassartahu binaw'in nakirah, kemudian engkau tafsirkan dengan satu jenis saja menggunakan lafaz nakirah, kana tafsiru nasban, maka penafsiran tersebut haruslah mansub. Di sini beliau menyebutkan bahwa fungsi dari tafsir yang utama adalah menutup kemungkinan-kemungkinan yang muncul dari ucapan kita. Misalnya ketika kita mengatakan indi ishruna, saya memiliki 20, saya punya 20, maka setiap yang mendengarkan mungkin saja bisa menafsirkannya dengan berbagai hal, sesuai dengan keinginannya atau sesuai dengan kehendaknya. Mungkin ada yang menganggap bahwa saya punya 20 mobil, atau saya punya 20 buku misalnya, atau saya punya 20 rumah dan banyak hal. Nah, itulah maksud beliau dari mimma yahtamilu anwa'an, dari sesuatu hal yang akan memunculkan atau memberikan potensi banyak penafsiran. Maka kita tutup semua penafsiran tersebut dengan fassartahu binaw'in nakirah, dengan satu jenis saja, yakni dengan satu tafsiran saja. Dan lafadznya ini nakirah. Misalnya kita tutup penafsiran tersebut dengan kalimat indi ishruna, ya, dengan kata kitaban misalnya. Indi ishruna kitaban, saya punya 20 buku. Maka seketika itu juga mereka akan berhenti berspekulasi atau beranggapan. Kenapa? Karena sudah dijelaskan. Pertanyaannya, mengapa harus nakirah? Mengapa tafsir itu harus menggunakan lafaz yang nakirah? Kenapa tidak boleh menggunakan lafaz ma'rifah? Al-Imam As-Suhaili menjelaskan di kitabnya Nata'ijul Fikr. Kata beliau rahimahullah, al-ismul ma'rifah yadullu ala ma'nayain, asy-syai' wa takhsisuhu min ghairihi. Kata beliau bahwasanya kenapa tafsir atau tamyiz itu tidak menggunakan lafaz ma'rifah, karena lafaz ma'rifah itu mengandung dua makna, yaitu asy-syai', makna dari isim itu sendiri atau kata itu sendiri, wa takhsisuhu min ghairihi, dan makna dari ta'rifnya.
Sekali lagi, isim ma'rifah mengandung dua makna, yaitu makna dari isim itu sendiri dan makna yang terkandung di dalam adatut ta'rif yang ada atau yang melekat padanya. Misalnya kata al-bait, ya, atau al-kitab. Baitun itu sendiri atau kitabun itu sendiri dia memiliki makna, yaitu rumah atau buku atau yang lainnya. Kemudian al yang ada di depan isim tersebut juga mengandung makna, yakni rumah siapakah yang dimaksud tersebut? Rumah saya, rumah kamu, atau rumah itu, rumah ini, ya, ada banyak makna tergantung yang dikehendaki oleh penuturnya. Sedangkan kata baitan, ya, kata baitan, maka dia hanya mengandung satu makna saja. Kata beliau rahimahullah al-Imam Suhaili, wan nakiratu la tadullu illa ala ma'nan mufrad. Bahwasanya isim nakirah itu hanya menunjukkan pada satu makna saja. Ya, pada satu makna saja. Nah, maka dari itu tugas at-tafsir, sebagaimana kita tahu, dia adalah menjelaskan kata sebelumnya yang masih samar. Sehingga dipilihlah lafadz nakirah, yakni menggunakan isim nakirah, agar apa? Agar beban untuk tafsir itu sendiri tidak banyak. Ya, agar bebannya itu menjadi lebih ringan. Coba kalau kita bayangkan, lafadz tafsir itu ma'rifah, maka ia harus menjelaskan kata sebelumnya, dan ia harus menjelaskan makna ma'rifah yang ada di dalamnya. Misalnya, indi ishruna al-baita. Al-baita ini harus menjelaskan ishruna, ia juga harus menjelaskan alnya ini kemana. Ya, alnya ini yang dimaksud siapa? Rumah siapa? Maka tentu berat. Maka dari itu ia menggunakan lafadz yang lebih ringan, yakni apa? Lafadz nakirah. Karena dengan lafadz nakirah, ya, dia tidak perlu menjelaskan makna ta'rif. Dia fokus kepada apa? Makna ishruna. Dia menjelaskan makna ishruna tersebut. Ya, semoga bisa dipahami mengapa tafsir itu harus menggunakan lafadz nakirah. Dan ini, prinsip ini juga sebetulnya berlaku untuk semua kata yang berfungsi sebagai penjelas. Ya, sekali lagi, prinsip ini bisa kita terapkan kepada seluruh kata yang fungsinya adalah sebagai penjelas. Misalnya, khobar. Khobar ini harus nakirah. Mengapa khobar harus nakirah? Karena dia fungsinya menjelaskan mubtada. Kemudian hal. Mengapa hal itu harus nakirah? Karena fungsinya adalah menjelaskan kondisi sahibul hal. Kemudian ada lagi maf'ul fi. Ya, mengapa maf'ul fi harus nakirah? Karena fungsinya adalah menjelaskan makna, menjelaskan waktu dan tempat dari fi'il sebelumnya. Kemudian begitu juga maf'ul li ajli. Dia harus nakirah karena dia menjelaskan sebab terjadinya sebuah fi'il. Maf'ul mutlak juga demikian. Dia menjelaskan apa? Bilangan dan jenis dari sebuah fi'il. Dan seterusnya. Maka kalau kita memegang prinsip ini, yakni setiap yang menjelaskan itu harus nakirah, maka insyaallah kita menguasai banyak hal. Dan juga tafsir ini dia berhak mansub. Karena memang letaknya setiap isim yang diletakkan di akhir kalimat, maka dia berhak mansub. Dia termasuk mansubat. Taqulu min dzalik, indi 15 dirhaman. Nasabta dirhama ala tafsir wa yuqalu ala tamyiz. Kemudian beliau memberikan contoh. Contohnya, indi 15 dirhaman. Saya memiliki 15 dirham. Kemudian engkau nasabkan dirham sebagai apa? Sebagai tafsir. Dan juga bisa disebut, kata beliau, sebagai tamyiz. Nah, di sini baru beliau menyebutkan istilah yang digunakan oleh Basriun, yaitu tamyiz. Jadi boleh antum menggunakan istilah tafsir menurut Kufiyun, boleh juga menggunakan istilah tamyiz. Kata dirhaman di sini dia menghilangkan
banyak penafsiran dari kata 15. Ya, engkau tutup semua kemungkinan tersebut, ihtimalat, semua kemungkinan-kemungkinan tersebut engkau tutup dengan satu kata saja, itu dirhaman. Jadi bukan maksudnya saya punya 15 buku, 15 rumah, bukan, tapi 15 dirham. Kemudian beliau tambahkan contoh lainnya, wa mithluhu indi 20 abdan. Ya. Wa hadhihi 5 artalin zaitan. Wa fulanun aktsarun nasi malan wa ahsanuhum wajhan. Nah, di sini di bab ini beliau tidak ingin berpanjang lebar menjelaskan jenis-jenis tafsir yang banyak sekali jenisnya. Cukup beliau sebutkan dari tiga contoh ini saja. Ini sudah mewakili jenis-jenis tafsir secara global. Di mana contoh indi 20 abdan ini merupakan contoh tafsir yang dia masuk ke dalam kelompok tafsirud dzat. Tafsirud dzat, ada namanya kelompok besar itu tafsirud dzat. Karena tafsir itu secara umum, secara garis besar dia terbagi menjadi dua. Ada yang disebut tafsirud dzat atau tafsirul mufrad, nama lainnya. Ada juga yang kelompok kedua namanya tafsirun nisbah atau tafsirul jumlah. Nah, di sini di contoh ini sudah disebutkan dua kelompok besar ini. Nah, indi 20 abdan, saya memiliki 20 budak, ini termasuk tafsirul dzat, yakni menjelaskan kata sebelumnya. Ingat, menjelaskan apa kata? Yaitu kata 20. Ya, kata 20. Lebih spesifik lagi, dia jenisnya namanya tafsirul adad. Namanya tafsirul adad. Dan pembahasan mengenai adad ini insya Allah nanti penulis akan memberikan satu bab tersendiri khusus membahas tentang adad. Kemudian contoh yang kedua, wa hadhihi 5 artalin zaitan. Ya, ini adalah 5 ritl atau 5 font minyak zait. Ini termasuk ke dalam kelompok tamyizud dzat atau tafsirud dzat. Sama seperti tadi. Hanya saja jenisnya berbeda. Kalau tadi menggunakan angka, kalau ini menggunakan takaran. Sehingga jenis spesifiknya untuk contoh kalimat yang kedua ini namanya tafsirul miqdar. Tafsirul miqdar, yakni menjelaskan takaran yang masih samar, yaitu artal. Artal, ya, kalau kita hilangkan zaitnya tentu masih samar, masih banyak spekulasi. Indi 5 artal, saya memiliki 5 pon. 5 pon apa? Ya, belum selesai. 5 pon zaitan, yaitu minyak. Kemudian contoh yang berikutnya, ya, wa fulanun aktsarun nasi malan. Ini masuk dalam kelompok tafsirul jumlah. Tafsirul jumlah. Maknanya adalah fulanun aktsarun nasi malan, si fulan ini adalah yang paling banyak hartanya. Yang paling banyak hartanya. Tafsirul jumlah ini, pada kalimat ini, secara spesifik, jenisnya disebut dengan tafsirul muhawwal anil mubtada. Tafsirul muhawwal anil mubtada, yaitu tafsir yang dia diambil dari lafadz mubtada. Ya, jadi kata malan di sana, tamyiznya ini atau tafsirnya ini asalnya dia mubtada. Asalnya apa? Mubtada. Sehingga kalimat asalnya adalah malu fulanin aktsaru min amwalin nas. Sekali lagi, fulanun aktsarun nasi malan, kalimat asalnya adalah malu fulanin aktsaru min amwalin nas. Harta si fulan lebih banyak dari hartanya orang-orang. Ya, asalnya dia mubtada. Kemudian ya diringkas, ya diperingkas lagi, diperingan lagi lafadznya menjadi fulanun aktsarun nasi malan, ya, fulanun
aktsarun nasi malan. Kemudian demikian juga dengan kalimat yang terakhir wa ahsanuhum wajhan. Ya, dan ia yang paling ganteng wajahnya. Asalnya bagaimana? Dia asalnya mubtada. Wajhu fulanin ahsanu min wujuhihim. Sekali lagi, asalnya adalah wajhu fulanin, wajahnya si fulan, ahsanu lebih ganteng, lebih tampan, min wujuhin nas, dari wajahnya orang-orang. Nah, ini selesai sudah pembahasan kita mengenai babut tafsir, singkat saja. Kemudian berikutnya kita bahas babut ta'ajjub. Babut ta'ajjub. Di dalam bahasa Arab ada banyak metode atau cara untuk mengungkapkan rasa kagum atau rasa takjub. Akan tetapi apa yang akan disampaikan nanti oleh Al-Imam An-Nahas di dalam bab ta'ajub ini, beliau hanya mengenalkan satu bentuk takjub, ya, hanya satu bentuk saja, di mana muta'ajjab minhunya, yang dikagumi tersebut itu harus mansub. Harus mansub, karena memang kita sedang berbicara mengenai mansubat. Kita berbicara mengenai mansubat. Maka dari itu beliau mengatakan di sini, i'lam anna kullama yuta'ajjabu minhu bima fahuwa nasbun. Ketahuilah bahwa setiap muta'ajjab minhu, setiap yang dikagumi dengan menggunakan ma yang dimaksud di sini adalah ma at-ta'ajubiyah. Ma at-ta'ajubiyah. Fahuwa nasbun, maka ia berhak untuk mansub. Sekali lagi, sesuatu yang dikagumi itu istilahnya muta'ajjab minhu. Muta'ajjab minhu. Nah, untuk mengungkapkan rasa ta'ajub ini ada rumusnya. Ada bentuknya tersendiri. Yaitu ma'af'alahu. Ma'af'alahu. Nah, ini bentuk yang paling populer. Dan ini pula yang dikenalkan oleh Al-Imam An-Nahas di bab ini. Yakni diawali dengan huruf ma, yang disebut dengan ma at-ta'ajubiyah. Kemudian diikuti dengan fi'il madhi, yang wazannya af'ala. Boleh apa saja. Misalnya ajmala, ahsana, akrama, asghara, ya, akbara, dan yang lainnya. Yang penting apa? Wazannya af'ala. Tergantung kita mengaguminya dalam hal apa. Keindahannya, kemuliaannya, kepintarannya, dan yang lainnya. Kemudian diikuti dengan domir. Ya, ma'af'alahu. Domir ini yang disebut dengan muta'ajjab minhu. Yaitu sesuatu atau seseorang yang dikagumi. Dan bisa diganti-ganti. Bisa diganti dengan isim zahir. Ya. Tidak harus domir. Contohnya, beliau mengatakan taqulu min dzalika ma ahsana Zaidan. Nasabta Zaidan lit ta'ajjub. Kata beliau, contohnya engkau mengatakan betapa baiknya Zaid, ma ahsana Zaidan. Engkau nasabkan Zaid karena apa? Karena ta'jub. Karena ta'jub, karena rasa kagum. Nah, ini contoh untuk ta'jub dalam bentuk mufrad. Kemudian beliau lanjutkan, bagaimana kalau bentuknya musanna? Wa fit tathniyati ma ahsana Zaidaini. Ma ahsana az-Zaidaini. Betapa baiknya kedua Zaid itu. Betapa baiknya kedua Zaid itu. Perlu antum ingat bahwa setiap kali kita mengubah isim alam menjadi musanna atau jama', jangan lupa ditambahkan alif lam atau al di depannya. Mengapa? Karena isim alam itu dianggap ma'rifah hanya dalam kondisi mufrad saja. Ingat, isim alam itu ia dianggap ma'rifah hanya dalam kondisi mufrad saja. Sehingga ketika kita ubah ia menjadi musanna atau jama', perlu ditambahkan tanda ta'rif lagi, yaitu al. Zaidun, az-Zaidani, az-Zaiduna. Ya, maka dari itu beliau tambahkan al di sini. Kalau mufrad tidak ditambahkan ma ahsana Zaidan, karena dia sudah ma'rifah. Karena dia satu orang tertentu. Kalau dua orang tidak lagi tertentu. Ya, sudah umum. Tidak lagi ta'yin.
maka kita tambahkan al-ma ahsana zaidaini. Ahsana az-zaidaini. Kemudian bentuk jamaknya wa fil jama'ati ma ahsana zaidina. Tambahkan al. Ya, ini contoh untuk jamak. Betapa baiknya para Zaid itu. Ya, wa mithluhu ma ajmala hindan. Ini contoh untuk untuk muannas. Betapa cantiknya Hindun. Ma ajmala hindan. Wa ma anzafa saubak. Wa ma anzafa saubak. Betapa bersihnya pakaianmu, bajumu. Ini contoh untuk benda. Ya, boleh kita memuji, mengagumi benda, tidak harus orang, tidak harus makhluk yang berakal, bisa juga ghairu akil. Dan dia saubak ini juga ma'rifah. Dia ma'rifah dengan cara apa? Diidhofahkan kepada dhamir. Ya, jadi muta'ajjab minhu itu ma'rifah. Karena rumusnya apa? Ma ajmalahu. Hu ini kan ma'rifah. Jadi tidak mungkin kita mengagumi sesuatu yang tidak dikenal, sesuatu yang umum. Pasti kita mengagumi satu hal yang spesifik, yang khusus. Kemudian wama akrama akhaka wa qis alaih. Dan betapa mulianya saudaramu. Ini adalah contoh untuk al-asmaul khamsah dan terapkan kepada yang lain. Di sini sebagai tambahan sebelum penutup, perlu diperhatikan bahwa fiil-fiil yang digunakan untuk ta'ajjub itu adalah fiil-fiil yang berasal dari sifat. Yang berasal dari sifat. Ya, tadi misalnya akrama dari karim, ajmala dari jamil, anzafa dari nazif, kemudian ahsana dari hasan. Ya, boleh shagir, kabir, azim, boleh. Bukan berasal dari fiil yang bermakna apa? Pekerjaan. Mengapa? Karena jika fiil tersebut bermakna pekerjaan, maka tentu akan rancu antara muta'ajjab minhu dengan maf'ul bih. Misal kita mengatakan ma adhaba zaidan. Ma adhaba zaidan, orang akan mengira ini adalah pertanyaan, bukan ta'jub. Apa yang memergikan atau membuat Zaid pergi? Maka Zaid di sana maf'ul bih. Zaid di sana maf'ul bih dari adhaba atau ma adraba hindan. Bisa jadi dipahami apa? Apa yang memukulkan Hindun atau yang memukuli Hindun. Maka hindan di sana adalah dianggap sebagai maf'ul bih dari adraba. Wallahu taala a'lam. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jika ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas atau kekurangan dari apa yang sudah saya sampaikan, silahkan diluruskan, dibetulkan. Boleh juga bertanya, diskusi di kolom komentar. Saya akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khaira.